Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Trisnandar dari Prodi Manajemen Sore kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Yang pertama, itu di slide pertama ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar persamaan akuntansi. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang siklus akuntansi. Yang terakhir, mahasiswa dapat melakukan proses akuntansi. Untuk slide yang ketiga, elemen laporan keuangan. Yang pertama ialah aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi rumah sakit. Yang kedua ialah kewajiban atau hutang. Hutang yang ada pada rumah sakit saat ini yang ditimbulkan karena adanya peristiwa di masa lalu. Hutang ini menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk dilakukan pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga ialah ekuitas, merupakan sumber perolehan dana yang berasal dari donatur dan dari hasil operasional rumah sakit. Ekuitas juga merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Untuk slide yang keempat ialah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yang pertama ialah penggunaan dana sama dengan sumber dana, aset sama dengan kewajiban, tambah ekuitas. Di bawahnya penyertaan dan surplus. Di bawahnya lagi pendapatan dan biaya. Yang kelima ialah proses akuntansi. Proses akuntansi yang pertama ialah proses untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam organisasi. Yang kedua, menggunakan metode double entry system. Seperti dalam contoh, nama akun, sisi kanan dalam kurung debit, sisi kiri dalam kurung kredit. Di bawah sisi kanan ada saldo debit, di bawah sisi kiri ada saldo kredit. Yang keenam ialah siklus akuntansi. Siklus keakuntansi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, analisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun. Yang kedua, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun daftar saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian dan koreksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Slide yang ketujuh ialah siklus akuntansi. Yang pertama ialah neraca awal, di bawahnya analis transaksi, di bawahnya lagi ada jurnal, terus buku besar, daftar saldo, penyesuaian atau koreksi atau penutup. Sebelahnya lagi laporan operasi, neraca akhir, dan yang terakhir laporan arus kas. Untuk slide yang ke-8 ialah proses akuntansi. Proses akuntansi yang pertama adalah analisis transaksi. Yang kedua, jurnal berisi informasi tentang tanggal transaksi, nama akun dan jumlahnya yang harus didebet dan kredit, keterangan singkat atas transaksi tersebut, dan pendekatan dicatat di sisi kanan, pengkreditan dicatat pada sisi kiri. Untuk slide yang ke-9, contoh jurnal. Contoh format jurnal. Yang ke-1, tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar Rp500.000. Yang kedua, tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir dengan perincian biaya pendaftaran Rp5.000, biaya pemeriksaan dan tindakan Rp15.000, dan biaya obat Rp60.000, harga pokok obat Rp50.000. Untuk slide yang ke-10 ialah contoh jurnal. Tanggal 5 Oktober, persediaan barang farmasi kas debit Rp500.000,
kredit 500.000. Tanggal 7 Oktober kas sebesar 80.000. Pendapatan kredit 5.000. Pendaftaran pelayanan kredit 15.000. Pendaftaran apotek 60.000 di kredit. Biaya beban obat sebesar 50.000. Persediaan barang farmasi dalam kredit 50.000. Yang ke-11 ialah proses akuntansi dalam kurung CON. 3. Posting ke buku besar. Pemindahan akun yang cetak dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Langkah-langkahnya: yang pertama, masukkan tanggal posting, jumlah yang didebit dan yang dikredit di dalam jumlah dan ke dalam kolom-kolom yang sesuai dalam buku besar. Yang kedua, di dalam kolom referensi pada jurnal, masukkan nomor akun buku besar. Untuk slide yang ke-12, contoh posting ke buku besar. Tanggal 5 Oktober, persediaan barang farmasi kas. Persediaan barang farmasi, repetisinya 121, debit 500.000. Kasnya ialah 101 dan kreditnya 500.000. Tanggal 7 Oktober, kas senilai repetisi 101, debitnya 80.000. Pendaftaran ref 401, di kredit 5.000. Pendaftaran pelayanan ref 402, di kredit 15.000. Pendapatan apotek ref 403, di kredit sebesar Rp60.000. Beban atau biaya obat ref 501, debitnya 50.000. Persediaan barang farmasi ref 121, di kredit sama dengan 50.000. Lanjut ke kolom yang kedua. Tanggal 1 Oktober, keterangannya saldo awal repetisinya kosong, di debit Rp600.000. Tanggal 5 Oktober, ref J1, di kreditnya Rp500.000, di saldo Rp100.000. Tanggal 7 Oktober, J1 debit Rp80.000 dan di saldo Rp180.000. Persediaan barang farmasi. Tanggal 5 Oktober, ref J1 debit Rp500.000, saldo Rp 500.000. Tanggal 7 Oktober, J1 di kreditnya sebesar Rp500.000, di saldonya sebesar Rp450.000. Yang ke-13, contoh posting ke buku besar. Tanggal 7 Oktober, ref J1, di kolom kredit Rp5.000, di kolom saldo Rp5.000. Yang ke selanjutnya, pendapatan pelayanan tanggal 7 Oktober. Keterangannya kosong, ref J1, di kolom kredit Rp15.000, di kolom saldo Rp15.000. Pendapatan apotek tanggal 7 Oktober, ref J1, di kolom kredit Rp60.000, di kolom saldo Rp60.000. Biaya atau beban obat tanggal 7 Oktober, ref J1, debitnya Rp50.000, saldo Rp50.000. Untuk slide yang ke-14, proses akuntansi CON. 5. Daftar saldo atau neraca saldo. Daftar saldo atau neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap akun individual atau buku besar. Yang kedua, disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan. Untuk slide yang ke-15, daftar atau neraca saldo. Rumah Sakit Harapan Sehat, daftar saldo 31 Oktober 2011. Nama akun, kasnya ialah di debit Rp430.000. Piutang pelayanan di debit Rp50.000. Persediaan barang farmasi di debit Rp450.000. Peralatan rumah tangga di debit Rp185.000. Hutang usaha di kredit Rp100.000. Hutang gaji
dikredit Rp50.000. Pendapatan diterima di muka kredit Rp100.000. Ekuitas dikredit Rp800.000. Surplus tahun lalu dikredit Rp50.000. Pendapatan pendaftaran kredit Rp5.000. Pendapatan pelayanan dikredit Rp15.000. Pendapatan apotek dikredit Rp60.000. Beban obat didebit Rp50.000. Beban bahan habis pakai didebit Rp15.000. Total di kolom debit sebesar Rp1.180.000, di kredit Rp1.180.000. Boleh kita lihat udah balance ya, jadi udah betul pengerjaannya. Untuk slide yang ke-16 ialah proses akuntansi kon. 6. Penyesuaian. Hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi. Beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu dan bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari. Transaksi tidak dicatat sebagai sebab lain. Untuk slide yang ke-17, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama prepaid expense, beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Unearned reference, kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang atau kewajiban sebelum pendapatan diperoleh. Yang kedua, accruals reference, pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diterima atau belum dilakukan pencatatan. Accrual expense, beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Contoh jurnal penyesuaian. Contoh kasus prepaid expense, bahan habis pakai. Yang pertama, tanggal 5 Oktober rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit seharga Rp2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, tanggal 31 Oktober bahan habis pakai yang tersisa senilai Rp1.000.000. Contoh jurnalnya, 5 Oktober transaksi bahan habis pakai dalam debit Rp2.500.000, hutang usaha dan kredit Rp2.500.000. 31 Oktober penyesuaian, beban atau biaya bahan habis pakai di debit Rp Rp1.500.000, bahan habis pakai di kredit Rp1.500.000. Contoh kasus prepaid expense, depresiasi aset tetap. Tanggal 1 Oktober, rumah sakit membeli peralatan kantor seharga Rp5 juta secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahun. Tanggal 5 Oktober, transaksi peralatan kantor Rp5 juta, hutang usaha Rp5 juta. 31 Oktober, penyesuaian biaya depresiasi Rp1 juta, akumulasi depresiasi Rp1 juta. Slide yang ke-21, contoh kasus unearned reference. Tanggal 5 Oktober, rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar Rp1 juta. Tanggal 31 Oktober, berdasarkan analis yang dilakukan, pendapatan yang terrealisasi adalah Rp500.000. Tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi, kas Rp1 juta, pendapatan diterima di muka Rp1 juta. 31 Oktober, penyesuaian, pendapatan diterima di muka Rp500.000, pendapatan pelayanan Rp500.000. Untuk slide yang ke-22, contoh kasus accurate revenue. Tanggal 31 Oktober, rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanan sebesar Rp100.000, tetapi pasien akan membayar bulan depan.
Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian piutang usaha Rp100.000, pendapatan pelayanan Rp100.000. Untuk slide yang ke-24, contoh kasus accrued expense. Pada tanggal 31 Oktober, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp250.000, tetapi baru akan dibayarkan pada tanggal 5 November. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian, beban gaji Rp250.000, hutang gaji Rp250.000. Penyesuaian dalam siklus akuntansi, kertas kerja atau worksheet. Yang kedua, jurnal penutup. Yang ketiga, jurnal koreksi. Yang keempat, jurnal pembalik. Slide yang ke-25, kertas kerja atau worksheet. Alat kerja akuntan yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkah pembuatan kertas kerja. 1. Membuat daftar saldo atau neraca saldo yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar. 2. Membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan atau laporan operasi neraca dan arus kas. Slide yang ke-26, jurnal penutup. Fungsinya ada dua. Berfungsi untuk menutup akun-akun temporer. Yang kedua, memindahkan surplus atau defisit ke akun permanen atau neraca. Contoh jurnal penutup. Menutup akun pendaftaran dan biaya. Tanggal 31 Oktober, nama akunnya pendapatan pelayanan, di debit Rp10.600.000. Ikhtisar SD di kredit Rp10.600.000. Tanggal 31 Oktober, ikhtisar SD di debit Rp7.740.000. Biaya obat di kredit Rp1.500.000. Biaya habis pakai kredit Rp40.000. Biaya depresiasi kredit Rp50.000. Biaya gaji kredit Rp5.200.000. Biaya sewa kredit Rp900.000. Biaya bunga di kredit Rp50.000. Nah, penutup. Menutup akun pembantu ikhtisar SD ke akun permanen. Tanggal 31 Oktober, nama akun ikhtisar SD, di debitnya Rp2.860.000. Nama akun surplus tahun berjalan, di kredit Rp2.860.000. Jurnal pembalik atau jurnal reverse. Yang pertama, merupakan pilihan, bisa dilakukan atau tidak. Yang kedua, dibuat pada awal periode akuntansi. Yang ketiga, merupakan lawan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.